Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku sekalian saya muliakan, pergi ke Baitullahil Haram, pergi mengunjungi Ka'bah yang merupakan pusat ibadah umat Islam, menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat yang kiblatnya adalah Ka'bah. Bangunan kecil itu teman-teman disebut sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Bukan artinya Allah berada di sana, sebagaimana bukan artinya Allah ada di atas langit atau surga atau Firdaus al-A'la atau Sidratul Muntaha. Tidak, sebab Allah tidak berarah. Itu hanyalah Ka'bah, hanyalah bangunan yang Allah nisbatkan dirinya dengan bangunan tersebut. Bukan berarti bangunan yang lain bukan miliknya Allah. Kayak semacam gini loh. Kamu punya 10 anak, tapi ada satu anak tuh yang nyenengin banget, membahagiakan hati kamu banget. Kamu cinta sekali sama satu anak itu, sehingga kamu suka bilang kepada semua anak-anakmu yang lain, nih baru anak mama. Emang yang lain bukan anak mama? Anak mamanya tetangga. Semua anakmu, semua anak mama, tapi secara khusus seorang anak disebut sebagai anak mama ketika anak tersebut sangat dicintai oleh mamahnya. Demikian pula dengan Baitullah, teman-teman saya sekalian, semua jengkal bumi milik Allah. Semua jengkal bumi diciptakan oleh Allah SWT. Bahkan bukan hanya di bumi, tapi juga di langit-langit sana dan di alam-alam yang kita nggak tahu, teman-teman saya sekalian. Semua milik Allah, semua diciptakan oleh Allah SWT. Akan tetapi di antara seluruh jengkal bumi ini ada yang begitu Allah cintai hingga Allah menisbatkan dirinya dengan tempat tersebut, yaitu Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih yang bangun Ka'bah pertama kali? Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman, Ka'bah dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sisinya, Hajar Aswadnya itu dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beberapa barang yang turun dari surga saat Nabi Adam dengan Siti Hawa turun ke atas muka bumi. Siti Hawa sama Nabi Adam tuh waktu diturunkan ke atas muka bumi, ada beberapa barang yang ikutan turun. Dan barang-barang ini teman-teman saudara sekalian, istilah kita sekarang bolehlah dikatakan bahwa merupakan barang-barang paling sakti. Apa aja tuh yang turun? Satu, Hajar Aswad, batu yang dulunya berwarna putih bersih, turun bersama Nabi Adam. Yang lainnya ada cincin. Cincin ini apabila dipakai maka akan menjadikan siapapun yang memakainya
ditaati, ditunduki oleh semua yang ada di alam semesta. Bukan hanya manusia, tapi juga bangsa jin. Siapapun yang pakai cincin ini semuanya patuh, taat sama dia gitu. Sama yang pakai. Siapa nih yang pakai cincin ini? Sekarang nggak ada. Tapi yang terakhir makainya adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Cincinnya Nabi Sulaiman. Sampai bikin binatang semua tunduk sama Nabi Sulaiman. Bangsa jin semuanya juga tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Kabarnya dalam dunia persihiran cincin ini masih terus dicari. Jadi kalau ada ibu-ibu lagi jalan, tahu-tahu nemu cincin, Bu, jangan biarkan suamimu memakainya. Saya nggak tahu itu ya, cincinnya siapa gitu kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, barang lain selain daripada dua hal tersebut adalah tongkat. Tongkatnya Nabiullah Musa alaihi salam, yang dengannya Allah jadikan lautan terbelah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya tersebut. Nah, barang-barang ini semuanya tidak jelas keberadaannya di masa sekarang kecuali Hajar Aswad. Kalau dibilang bahwa cincin Nabi Sulaiman membuat siapapun yang memakainya ditunduki oleh siapapun, dan juga tongkatnya Nabi Musa itu menjadi suatu yang sangat sakti seperti yang tadi telah saya sebutkan ya. Meskipun tentu saja pemberi kesaktiannya, pemberi keistimewaan barang-barang tersebut tetaplah juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Hajar Aswad, apa fungsinya atau apa kesaktiannya? Teman-teman sekalian saya muliakan, ini juga pernah menjadi hal yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata di masa kekhalifahan beliau, saat beliau tawaf dan juga beliau cium Hajar Aswad, sesudahnya beliau berkata, innaka ya Hajar, Hajarun, innaka ya Hajar al-Aswad, Hajar la yadur wa la yanfa. Law ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashummuka ma shamamtuka. Wahai Hajar al-Aswad, law ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Wahai Hajarul Aswad, kata Sayyidina Umar, engkau hanyalah batu. Engkau tidak memberi manfaat, engkau tidak memberi mudarat. Andai tidak kulihat Nabi Muhammad menciummu, aku tak akan pernah menciummu, kata Sayyidina Umar. Ucapan tersebut didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian berkata, ya Umar, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, jangan salah wahai Umar, saya pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innal hajarul aswad yashhad liman istalamahu bil wafa yaumal qiyamah. Sesungguhnya Hajar Aswad akan datang sebagai saksi kepada siapapun yang pernah menyentuhnya, kepada siapapun yang pernah menyalaminya, meletakkan tangan di atasnya, kemudian menciumnya, menyalaminya, atau siapapun yang pernah menciumnya, bahwa orang tersebut adalah orang yang setia menjalankan agama Islam, orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu naf'in akbaru min hadza? Wahai Umar, adakah manfaat, keistimewaan, kesaktian
yang lebih besar daripada ini? Dia ternyata Hajar Aswad kesaktiannya bukan di dunia, Bu, Kak, Dek, tapi kesaktiannya di akhirat. Akan menjadi saksi kepada siapapun yang pernah menciumnya bahwa orang itu adalah orang yang setia menjalankan agama Islam, agama Allah. Sayyidina Umar langsung seneng banget sama ucapan Sayyidina Ali. Ini ya, kita tahu dari sini betapa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu hatinya bersih-bersih. Nggak ada yang, nggak gitu loh Ali. Mari kita berdebat. Mari kita buka forum secara terbuka. Mari kita adu argumentasi. Nggak gitu. Begitu Sayyidina Umar dengar ucapan Sayyidina Ali, yang tentu saja Sayyidina Ali berbicara tidak dari hawa nafsu, Sayyidina Umar pun berbicara tidak dari hawa nafsu, melainkan semuanya berbicara dari hati yang bersih. Sayyidina Umar kemudian berkata, bi'sal mugam laisa fihi Abul Hasan. Seburuk-buruk tempat, aku tak akan pernah mau tinggal di sana, adalah tempat yang di sana tidak ada bapaknya Hasan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waduh Ali, kamu emang benar-benar penyelamat saya nih. Saya nggak mau tinggal di satu tempat yang tidak ada kamu di dalamnya, takut salah-salah mikirnya terhadap apapun. Gitu ya, jadi Sayyidina Umar memberi kesaksian tentang ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan tentang pengetahuan beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tapi bukan artinya, wah kalau gitu saya harus bisa cium Hajar Aswad. Itu teman-teman saya sekalian, bisa mencium Hajar Aswad itu juga sebuah anugerah yang enggak bisa gini-gini. Belakangan ini nih banyak banget orang-orang yang jadi joki cium Hajar Aswad. Ada ustazah, orang mana? Iya orang mana lagi? Kita tahulah oknumnya. Dari mana tuh ide-ide jokiin sesuatu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi ada tuh, saya pernah disamperin. Bukan saya pernah jadi joki ya. Saya pernah disamperin. Dia bilang, "Bu, cium Hajar Aswad, Bu. $100, Bu, $100." $100. Akhirnya saya cuekin aja. Dia bilang, "Bu, $200 deh." Turun lagi gitu. Saya cuekin aja. $100, Bu. Saya cuekin aja. Saya cuekin terus gitu maksudnya. Bukan kemudian saya bilang $50 mau. Teman-teman sekalian, kenapa gitu? Yang namanya suap, itu kan namanya suap tuh. Ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Nabi Muhammad, yang nyuap sama yang disuap tempatnya di neraka. Saya datang ke Mekah mau ibadah. Ngapain saya datang ke Mekah hanya untuk menambah daftar dosa yang membuat saya layak di neraka? Saya datang umrah buat ngapusin dosa, bukan buat nambahin dosa. Jadi saya nggak mau kerjain yang kayak begituan. Lagi pula teman-teman, urusan cium Hajar Aswad kalau dikasih kemudahan sama Allah gampang aja. Saya pernah cium Hajar Aswad, nggak pakai desek-desekan, malahan diantriin laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tahun 2000 saat melaksanakan ibadah haji, ada masanya subhanallah, saya nggak ngerti juga kenapa bisa begitu ya. Jadi malam 10 Dzulhijjah, malam hari raya,
Rupanya kebanyakan jamaah-jamaah yang lain dari mabit di Muzdalifah yang ngambil batu tuh, itu mereka semuanya pada balik ke Mina untuk melaksanakan jumroh Aqobah atau untuk bermalam besok paginya melaksanakan jumroh, lempar batu. Sementara saya yang waktu itu ditanya sama rombongan kami dari Oman, saya berangkat hajinya bayarnya hanya sekitar 4 jutaan teman-teman. Berangkatnya dari Yaman. Jangan dikirain sakti. Itu teman-teman saya sekalian, saya waktu itu udah ngajar di Daruz Zahra. Jadi ketika rombongan kami nih satu bis, terdiri kebanyakannya dari teman-teman saya dari Oman dan warga Oman, warga Salalah tepatnya. Mereka tanya, Ustazah, ini kita habis gini bagusan balik ke Mina untuk Aqobah atau kita tawaf ifadah? Saya bilang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh sebab tawaf ifadah masuk dari muntasifil lail, dari jam 12-an malam ke belakang. Sementara itu juga udah jam 12-an gitu. Terus dia bilang, jadi Ustazah putuskan apa nih? Saya bilang kalau gitu kita tawaf ifadah. Ke Mekah Ustazah? Iya, ke Masjidil Haram. Kita pun berangkat ke Masjidil Haram dan baru itu saya lihat Masjidil Haram kosong. Masa itu orang kalau lagi ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, Mekah ditutup selain dari jamaah haji. Jadi warga Mekah apa segala macam tuh nggak bisa, nggak boleh ke Mekah gitu. Kecuali besok paginya tuh baru mereka sholat subuh dan itu ya sholat Idul Adha gitu. Tapi kalau yang malam itu tuh ternyata enggak. Dari kosongnya, dari sedikitnya, sampai pintu-pintunya itu sebagian ditutup. Ya satu pintu, 3 ditutup, pintu masjid. 1 dibuka, 3 ditutup seperti itu. Jadilah kami, waktu itu saya dan teman-teman yang dari Oman ini ya, habis selesai tawaf, selesai semuanya acara tawaf, yang berarti habis selesai tawaf itu saya sa'i. Saya udah bilangin, Ustazah, Hajar Aswadnya kosong nih Ustazah, kita boleh cium Hajar Aswad? Saya bilang enggak boleh, kita masih sedang menyandang ihram. Hajar Aswad itu wangi. Jadi kamu kalau deketin Hajar Aswad, cium Hajar Aswad harus bayar dam, karena itu mencium wangian gitu. Yang kita tahu memang wangi gitu kan. Akhirnya mereka bilang, jadi kapan kita bisa boleh cium Hajar Aswad Ustazah? Saya bilang, abis sa'i, kamu abis sa'i potong rambut boleh cium Hajar Aswad. Wah kalau gitu kita kayak gitu aja. Jadilah kami kemudian tawaf, kemudian sa'i, abis selesai sa'i gunting rambut, berarti kita sudah tahallul pertama gitu ya. Kemudian kami pun segera ke Hajar Aswad, ke Ka'bah lagi, dan kemudian kami pun cium Hajar Aswad dengan puas karena bahkan dibikin antriannya itu perempuan dulu berapa orang, habis itu laki-laki berapa orang, habis itu perempuan lagi berapa orang. Saya nggak tahu apakah kejadian yang seperti ini akan terulang kembali ya pada masa-masa sekarang-sekarang, tapi Allah Subhanahu wa taala kalau menentukan sesuatu memang luar biasa indahnya. Jadi dulu sebelum pergi ke Mekah, ketika membahas mengenai Hajar Aswad kayak begini nih, saya bilang sama teman-teman di kelas, saya bilang, doakan saya, mudah-mudahan saya kalau haji bisa cium Hajar Aswad tanpa desek-desekan dan tanpa berdesak-desakan sama laki-laki yang bukan mahram. Itu yang hadir di situ aminin semua, walaupun dalam pikiran mereka gimana ceritanya. Allah kalau mengijabah tanpa peduli. Saudara sekalian yang saya muliakan, beberapa tahun sesudah saya tinggal di Indonesia, ada masanya saya bawa rombongan umroh. Sekarang saya nggak bawa rombongan umroh lagi. Jadi jangan ada yang nanya-nanya travelnya apa. Saudara sekalian, saya ada bawa rombongan umroh waktu itu.
Kemudian di antara rombongan itu ada satu ibu bawa ART-nya. Jadi ada bawa ART-nya itu banyak gitu ya, berapa orang, kalau nggak salah sampai 4 atau 5 orang gitu, yang perempuan, kemudian ada supir, ada ini gitu, banyakan orang lah gitu yang ikut rombongan kami itu. Saya terangkan kepada mereka tentang fadilahnya mencium Hajar Aswad. Hari itu habisnya selesai tawaf sunnah, bukan tawaf umroh, para ART itu, asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, si ibu yang ikut rombongan saya ini gitu ya, itu pada desek-desekan berusaha mencium Hajar Aswad dan alhamdulillah berhasil. Jadi mereka bikin strategi saling inilah apa segala macam, saling kayaknya ya gitulah ya. Sampai akhirnya mereka bisa cium Hajar Aswad, semuanya berhasil kecuali satu orang. Siang hari itu mereka ngadu pada saya, mereka seneng banget gitu kan semuanya. Satu ini nangis sama saya, "Ustazah, saya belum berhasil Ustazah. Pas saya udah mau deket nih Ustazah, tiba-tiba saya kedorong, saya ditarik Ustazah, karena memang mau mengerjakan sholat gitu. Jadinya saya nggak dapat Ustazah, dosa saya banyak barangkali ya Ustazah." Nangis beneran. Saya bilang sama dia, "Nggak gitu Dek, mungkin nggak gitu masalahnya." Saya bilang, "Udah, kamu doa aja, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngerasa mungkin disebabkan dosa-dosa, banyak istighfar, banyak mohon ampun sama Allah." Dia pun melaksanakan itu semuanya. Besok harinya dia datang pada saya nangis lagi. Ternyata nangisan. Tapi kali ini dia nangis seneng. "Ustazah, saya bisa cium Hajar Aswad lama banget." "Kok bisa begitu?" Dia bilang, "Saya Ustazah desek, akhirnya saya bisa cium Hajar Aswad. Waktu saya lagi cium Hajar Aswad, tiba-tiba aja sepi, gak ada orang di sekeliling saya. Saya udah ngangkat kepala, kok sepi, saya cium lagi. Saya niatin Ustazah, buat Ustazah, buat ini gitu, dia niatin sama dia. Jadi dia nyium sekali buat saya, nyium sekali buat siapa gitu, semua orang diwakilin sama dia. Buat orang tuanya, buat saudara-saudaranya. Saya aneh Ustazah, kenapa kok kepala saya nggak diangkat-angkat gitu. Jadi saya lama banget Ustazah di Hajar Aswad itu Ustazah. Habis itu pas saya angkat Ustazah, ternyata beneran sepi banget, tempatnya lagi dibersihin. Lagi di pel. Jadi dia sendirian nyangkut di Hajar Aswad. Saya bilang, Allah kalau punya mau, ya Allah, ya Allah. Urusannya cuma doa teman-teman, urusannya cuma doa. Jangan pernah remehkan doa. Jangan pernah remehkan doa. Tuh, Al-Hajaril Aswad yang ada di dalamnya Ka'bah itu asalnya putih. Yang bikin dia hitam kenapa? Dosa orang-orang yang memegangnya. Sampai akhirnya jadi hitam. Wah, sekarang legam banget itu ya. Kebanyakan dosa-dosa umat ini ya. Jadi sekalian, saya doakan yang belum pernah sampai sana, mudah-mudahan Allah sampaikan kamu ke sana. Yang belum haji, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Yang sudah haji, mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Saya nggak doain yang sudah haji balik lagi, kesian sama yang ngantri. Panjang banget antriannya, dah mendingan hajinya sekali aja, sisanya umroh. Karat wa marat insyaallah, berulang-ulang kali insyaallah bisa berangkat pergi umrah teman-teman saya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Pertama oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Kabarnya dulu Nabi Adam itu teman-teman saya sekalian diturunkan di Hind. Ketika turun